Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini, kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema yang keempat, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mempraktikkan gerak melompat dalam permainan sederhana. Tujuan kedua, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam teks cerita. Tujuan ketiga, siswa dapat menghubungkan gambar pengamalan sila dengan lambang sila yang sesuai. Tujuan keempat, siswa dapat membuat soal cerita dengan benar. Sekarang, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sekarang, Usdue mempunyai sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ya. Kisah kaum Ansor menyambut kaum Muhajirin. Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Muhajirin dari kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Hijrah itu artinya berpindah ya teman-teman. Di kota Madinah terdapat kaum Ansor. Kedatangan Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin sangat dinanti-nantikan oleh kaum Ansor. Salah satu kaum Muhajirin yang disambut baik oleh kaum Ansor adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf disambut baik oleh kaum Ansor, yaitu Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Sa'ad bin Rabi al-Ansori adalah orang kaya. Ia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Hai saudaraku, aku memiliki rumah dan ternak. Kamu bisa memilih dari harta-hartaku itu." Namun, Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus. "Maaf saudaraku, saya hanya meminta ditunjukkan di mana pasar." Kaum Ansor sangat senang menerima saudara-saudara kaum Muhajirin. Mereka membagi tempat tinggal dan makanan dengan senang hati. Bahkan mereka mengutamakan segala sesuatu untuk kaum Muhajirin. Nah, dari cerita tadi, sekarang ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Mari kita kerjakan bersama-sama. Tuliskan kalimat penolakan tersebut. Di cerita tadi ada ya kalimat penolakan yang dikatakan oleh Abdurrahman. Bagaimana kalimat penolakannya? "Maaf saudaraku, saya hanya meminta ditunjukkan di mana pasar." Soal kedua, apa maksud penolakan tersebut? Maksudnya menolak pemberian harta dari Sa'ad. Karena sebenarnya Abdurrahman bin Auf itu akan berdagang. Kaum Ansor menyambut dan menerima kaum Muhajirin dengan kerukunan dan keramahan. Mereka bisa menerima perbedaan di antara keduanya sehingga bisa hidup rukun berdampingan. Menerima perbedaan termasuk penerapan sila ketiga. Apabila terjadi perbedaan, diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu kesepakatan ya, dilaksanakan dengan semangat. Kaum Muhajirin dan Ansor mempunyai sikap adil terhadap sesama.
Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Untuk tugas hari ini ada pada buku paket halaman 177. Nah, di situ ada 5 gambar ya. Perintahnya menghubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Pada gambar ini adalah sila keempat dan kelima ya. Nah, kalian diperintahkan untuk menghubungkan gambar-gambar ini ke sila Pancasila yang ada di gambar ya. Tapi karena buku paket tematik tidak boleh dicoret-coret, maka kalian mengerjakannya di buku tulis ya. Caranya bagaimana? Caranya pertama kalian tulis nomor 1. Nah, gambar 1. Gambar 1 menunjukkan penerapan sila ke titik-titik. Begitu seterusnya ya, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Ditulis seperti itu di buku tulis. Nah, kalau sudah selesai, difoto dan dikirim langsung ke WA Usdwi. Baik, sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Alhamdulillah, teman-teman sudah berlatih mengerjakan soal cerita yang memuat operasi penjumlahan dan pengurangan. Kali ini teman-teman akan mencoba membuat soal cerita berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan yang tersedia. Contohnya seperti ini. Di sini ada soal 241 ditambah 199 dikurangi 160. Nah, soal ceritanya seperti ini. Ibu membuat 241 kue lemper dan 199 kue lapis. Kemudian Udin memakan kue-kue tersebut sebanyak 160. Berapa jumlah kue sekarang? Nah, itu contoh soalnya. Nah, sekarang coba kalian membuat soal cerita. Nah, soal ceritanya di sini terserah kalian ya, boleh tentang kue atau kelereng atau biji-bijian. Yang penting sesuai dengan soal yang ada di buku paket tematik halaman 178 sampai 179. Jadi ada 4 soal ya. Nah, kalian berarti membuat soal cerita sebanyak 4. Begitu. Nah, berhubung subtema 4 sudah selesai ya. Jadi hari Senin kalian siap-siap untuk mengerjakan penilaian harian untuk subtema keempat. Begitu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semangat terus untuk mengerjakan tugas, semangat belajar, semangat beribadah. Dan jangan lupa, hari Senin kalian mengerjakan penilaian harian untuk subtema yang keempat. Jadi, belajar yang sungguh-sungguh ya, agar tidak remedi. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan Usdwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.